Okay, Miss Nail. Thank you your presentation. Pardon me, can I ask question? Yeah. Okay. This English language international. My question is, first of all, what is the point naval touch thing yeah to out of patriarchy, and here enemy is here ideology and the reason safety. Jadi by Indonesian sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Nawal El Sadawi terhadap untuk keluar dari proses atau situasi patriarkal, sedangkan dia kan juga diikat beberapa ideologi yang dengan alasan keamanan bagi perempuan. In Indonesia no smoking, kan dilarang merokok itu dengan alasan keamanan, tapi di sisi lain kita juga bisa memberontak dengan alasan ekonomi kan gitu. Nah, di Mesir itu dengan berbagai alasan keamanan, the safety woman, sehingga perempuan dibatasi untuk berbuat berbanyak hal. Sebenarnya apa yang ingin ditawarkan jika memang biar seperti keamanan juga didapat dan juga kebebasan perempuan, the freedom of woman that is ada gitu. Oke, sementara begini ya. Oke. Text all my question. Okay. Yes. By English all and Mandarin, French and no problem. My problem to me and another I watch this. Saya ini Gus Nail. Oh, langsung dijawab. Okay, thanks for the questions. I think that it was a really nice questions. Mr. Ang said that jadi Kak bilang apa sih penangguhan apa saja yang dapat ditawarkan oleh Nawal dalam beberapa pemikirannya di buku sastra maupun ilmiahnya gitu untuk menjamin kebebasan perempuan sekaligus keamanan bagi perempuan. Sebenarnya Bu Nawal ingin memberikan persembahan bahwa perempuan itu harus kuat, harus mampu menemukan jati dirinya sendiri sebagai dirinya itu perempuan dan manusia. Dia perempuan dan manusia. Dengan cara apa? Dia harus berpendidikan, salah satunya itu harus berpendidikan. Karena Bu Nawal sendiri juga sampai ke universitas gitu, sampai di akhir hayatnya dia pun mengenyam pendidikan yang tidak ada putusnya. Dia meskipun sudah jadi psikiater, dia tetap banyak belajar dari bahkan para tahanan yang dia jadikan jadikan sampel gitu, sampel penelitiannya. Dia pun banyak belajar dari tawanan itu. Oleh karena itu perempuan ini untuk bisa bebas gitu. Bebas itu tidak harus keluar Kak, gak harus keluar rumah. Sekarang itu digital, nulis aja dengan tulisan oke, diterbitkan ke media, itu pun sudah bebas seperti itu ya menurut saya. Nah, yang kedua, kalau perempuan kan ya, kalau di Arab kan dulu perempuan kan kalau di Arab dulu wajib ada muhrim untuk keluar, wajib ada muhrim kalau keluar kan. Nah, sekarang mungkin karena dampak dari tulisan-tulisan Nawal dan pengaruh-pengaruhnya, para penerusnya, sekarang Arab Saudi dari tahun sekarang kayaknya kalau nggak salah itu membolehkan perempuan keluar tanpa muhrim. Itu trending itu, saya lupa nama IG-nya itu kemarin. Ada itu komunitas internasional, saya lupa nanti tak kasih di simposium ya. Itu mengatakan bahwa Presiden Mesir udah membolehkan perempuan keluar tanpa muhrim.
Tapi pakaiannya tetap pakai budaya mereka, pakai cadar, pakai budaya yang sopan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang pengen menambahkan, silahkan. Cause is say in life is hard to woman, ya kan. Jadi kehidupan perempuan itu sangat keras. Until they say, ya, say sampai dia itu bilang bahwa prostitute success more better atau lebih baik dari agak usah more ya, better ya. Oke, thank you. My author in English ya. Oke, saya pakai bahasa Indonesia aja, kasihan yang nggak paham ya. Ya, karena saya American English. Tapi kayak gini, karena jarang sekali ketika kemudian ada gap for ideologi, ketika kebebasan perempuan gap terhadap ideologi. Yang bagaimana ideologi itu kan ingin menawarkan woman safety demi keamanan perempuan gitu. Seperti the muhrim itu kan alasannya untuk demi keamanan kan. Cuma ketika itu kita putus antara ideologi dan seorang perempuan, maka itu keamanannya tidak tercapai yang ditawarkan oleh ideologi itu sendiri kan kayak gitu. Kayak kita tahu dalam agama Islam sebenarnya tujuannya demi keamanan, bagaimana perempuan tidak boleh keluar muhrim kan kayak gitu. Buktinya ada pelecehan di jalanan tadi kan di salah satu kampus pemerasan apa namanya? Iya apa namanya tadi? Kayak gitu kan. Ya maling payudara lah kayak gitu ya. Kan gara-gara mungkin itu tidak bersama muhrim kan kayak gitu. Lah ini sebenarnya yang menjadi kegalauan bagi saya ketika ingin memperlakukan istri saya suatu saat nanti, membiarkan dia pergi sendirian kayak gitu kan. Saya khawatir juga nanti karena tidak nyaman dengan berbagai perampokan yang ada di jalanan-jalanan seperti itu. Nah, dengan mungkin kemuakan Bu Nawal terhadap situasi perempuan ketika itu sampai mengatakan bahwa pelacur yang sukses itu lebih baik daripada orang suci yang sesat kayak gitu. Saya masih dibingungkan dalam hal ini, what is the holy yang woman yang sesat itu seperti apa itu maksudnya? Apa mereka yang tunduk pada suatu ideologi atau culture yang patriarkal? Apa seperti itu maksud Bu Nawal? Dari kata-kata suci yang sesat itu seperti apa itu? Ya, itu maksud Bu Nawal itu bagaimana? Apa suci yang sesat itu mereka yang takluk pada ideologi ataupun budaya patriarki mengikuti itu aja itu. Mungkin itu bisa jadi dianggap suci yang sesat. Kalau kita analogikan sederhana mungkin mereka itu mau dipoligami dengan alasan agama cuman. Itu kan bisa jadi suci yang sesat kalau kita nggak tahu sebenarnya seperti apa maksud Bu Nawal. Maksud dari suci yang sesat, bukan laki-lakinya, tapi ini perempuannya kayak gitu. Lah makanya saya nanya, maksud Bu Nawal suci yang sesat itu seperti apa kayak gitu. Nanti khawatir pola pikir saya itu ke sana kan kayak gitu. Oh perempuan, oh ini suci gitu, suci yang sesat karena dia mau diapa-apain aja harus menjadi istri kedua kayak gitu kan, dengan alasan kebaikan apa. Oke. Itu sebenarnya my question. The next, okay. The next question, second question. Baik, yang digambarkan oleh Bu Nawal di novel Woman at Zero Point ini bahwa orang suci yang sesat itu diibaratkan mereka taat agama, kental spiritual, tapi mengingkari wawasan spiritualnya sendiri dengan mengikuti arus patriarki itu sendiri gitu. Kita mengetahui bahwa budaya patriarki yang seperti itu yang terjadi di Mesir itu memang salah untuk sekarang ini, untuk saat ini seperti itu. Bahkan hanya saat itu pun juga ada hanya beberapa segelintir orang yang merasa bahwa ini budayanya nggak benar gitu. Meski kebanyakan perempuan bahkan istri pun mikir patriarki waktu pas penindasan pada masanya itu
biasa saja gitu. Dia mikir gini, ada itu hadis ya apa ya tadi bilang gini, jika ada seseorang, intinya gini, jika ada seseorang yang disuruh tunduk gitu, saya akan memberikan istriku untuk menyembah bersujud gitu kepadamu. Jadi itu merupakan salah satu landasan orang Mesir untuk biar kayak merendahkan derajatnya perempuan gitu. Itu ditafsiri salah sama para penikmat patriarki yang salah kayak gitu, yang mendominasi. Jadi Bu Nawal ini pengen mendobrak bahwa budaya patriarki pada masa Mesir kala itu salah gitu. Sifat mendominasi laki-laki yang diagung-agungkan, yang bahkan dimuliakan, itu salah. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Bahwa Islam itu mengajarkan bahwa dirilah maka dan rawatlah istrimu dengan baik-baik, perawatan gitu. Kalau waktu pas di oval itu Harus ke filosofi filosofi Derui. it means kamu harus ya maksudnya merawatnya ini yang tidak merawat secara secara dohir dan batin lah seperti itu. Fitnah. Gini saya mau menanggapi tadi katanya kakak Aang, kalau perempuan katanya bahkan keluar harus sama muhrim gitu kan ya. Nggak kok, sekarang bahkan sama muhrimnya, karena edan sudah sangat edan zaman sekarang ini, sama muhrim pun itu sudah gila gitu. Ini ada ya 5 kasus KDRT di Indonesia paling miris sampai aja yang jual istrinya. Ini saya lihat ini di CNN ya, kasus kekerasan rumah tangga di sepanjang tahun ini waktu 2017 ini. Jual istri lalu ajak trisom, tahu nggak trisom itu apa? Di mana istrinya itu digilir oleh dirinya seorang laki-laki, suami sama teman-temannya. Itu kan gila, padahal dia sama muhrim loh. Kayak gitu. Itu bukan manusia, Mas, itu binatang. Jadi kayak gitu. Kan manusia binatang yang berpikir. Lagi gak mikir aja, Nah, jadi juga pendapat Kak Aan tadi kalau muhrim, kalau keluar harus sama muhrim gitu. Saya juga kemarin waktu pas diskusi sama teman-teman Foxma, muhrim itu dia harus sama yang sedarah katanya. Tapi ya, dia juga harus punya ketahanan sama perlindungan terhadap diri sendiri juga udah bisa gitu. Sudah bisa, udah mampu untuk melindungi dirinya sendiri kayak gitu. Katanya ya teman saya tuh klarifikasi. Malam-malam deh. Nah, iya, jadi menurut saya orang yang bahkan muhrim pun itu apa sudah mendolimi sama menginjak-injak martabat dari istrinya sendiri. Itu pun kasus di Indonesia kemarin juga ada yang suami sampai menginjak perutnya istrinya yang waktu pas hamil 4 bulan. Itu kan kurang ajar sekali ya. Itu cuman salahnya karena tidak punya kerja gitu, karena istrinya minta nafkah kemudian nggak dikasih, udah diinjak gitu. Dari perempuan ke lelaki apa ada banyak. Jangan datanya kan biar seimbang. Darah mau tanya, ulang. Ini pengalaman pribadi nih. Enggak, gini maksudnya. Apa namanya? Iya. Enggak gini maksudnya. Memang temanya kan tentang feminisme, tapi alangkah baiknya kan ini dikaji dalam beberapa sisi yang berbeda kan maksudnya. Kalau jangan membuat opini seolah-olah KDRT itu hanya dilakukan oleh suami kepada istri gitu loh yang ingin saya hindari gitu maksudnya. Iya, soalnya KDRT itu kan memang potensi untuk melakukan itu. Ya, silakan memberikan gitu. Itu data yang signifikan, mana lebih kasus orang laki-laki yang terdolimi daripada kasus perempuan. Begini, saya jelaskan lagi. Ya? Saya kasih tahu kalau dalam hukum itu ada namanya dalam asas pembuktian itu, dia yang mengadili, dia harusnya yang membuktikan. Jangan saya yang bertanya yang harus membuktikan begitu. Kalau ada sesuatu menjustifikasi sesuatu, maka dia harus yang membuktikan, jangan minta ke saya gitu. Berarti kalau Anda menjustifikasi KDRT itu dilakukan di laki-laki dan perempuan, buktikan kalau itu memang seperti itu. Bahwasanya ada beberapa kasus yang ada
perempuan melakukan KDRT kepada laki-laki. Gitu. Ada di Sumeneb itu yang sampai memotong Ini alat kelaminnya seorang laki-laki. kayak gitu. Saya kan meminta itu kepada pemateri gitu. Kalau Mas Aang jawab terima kasih, berarti saya itu menandakan Mas Aang mendampingi pemateri dengan baik. Kok bawa nama-nama saya? Saya tidak sanggup menjadi seorang muhrim perempuan, tapi saya siap menjadi muhlil yang halal. Enggak, sebenarnya bagus pertanyaannya Mas Faidol itu. Karena kemarin saya membaca sebuah novel sastra, judulnya itu kalau nggak salah karya Imam siapa gitu, saya nggak tahu penulisnya. Judulnya itu Maskulinitas Baru ya. Bagaimana karena ada gerakan feminisme, seorang laki-laki itu harus bertindak sesuatu yang memiliki tindakan yang baru. Karena sekarang perempuan sudah beralih mindset bahwa kita harus mengatur punya hak mengatur laki-laki, sehingga kesetaraan gender pun tidak ada, kan perempuan merasa di atas nanti kan. Walaupun itu gak masalah sebenarnya kalau dalam prinsip saya, tapi dalam prinsip umum salah kan kayak gitu. Itu bagaimana pemantik menanggapi punya Mas Faidol ya. Jangan hanya memberikan kasus 5 tadi itu kan, dari 210 juta penduduk 5 masih banyak kasus perempuan yang tidak terdata menyiksa seorang laki-laki ya. Tapi bukan hanya menyiksa secara fisik. Oke, kalau di Sumeneb itu diguluk-guluk. Padahal ditinggal nikah itu udah nyiksa ya Mas? Enggak, saya gak ditinggal nikah, tapi ditinggal dia gitu. Hikmah saya bertanya seperti itu begini soalnya. Takutnya seperti Mas Aang yang tidak nikah-nikah sampai sekarang, takut ada ketakutan akan adanya KDRT seperti itu loh maksudnya. Maka dia sangat benci situasi ikatan dalam perkawinan begitu. Mungkin saja kan begitu. Jadi silakan. Jadi tanggapan dari saya, jika ada kasus yang sampai seperti itu yang disebutkan tadi, berarti menurut saya tingkat wawasan dari seorang perempuan itu masih rendah sehingga melakukan tindakan amoral seperti itu. Katanya saya kalau sudah memiliki tingkat pengetahuan yang besar, yang luas, seseorang akan lebih bijaksana terhadap perilaku dan sikapnya. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada tindakan yang seperti itu yang terjadi pada laki-laki, jika ada malah sebaliknya gitu, yang didolimi itu laki-laki gitu. Berarti ya dari mungkin dari bukan sifat sih sebenarnya. Perempuan itu ada, mungkin Kakak Wakil lebih tahu ya tentang psikologi. Perempuan itu lebih kuat gitu, lebih kuat batinnya ketika dia sudah merasa kayak sumpek, sudah tertekan, dia akan melakukan apapun untuk meredakan emosinya. Kadang seperti itu. Mungkin itu sudah ada di titik suntuk dari dirinya dia sebagai perempuan, yang kemudian ya nanti bisa ditanggapi dah. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah perempuan udah di titik suntuknya, mungkin dia akan melakukan tindakan amoral yang juga didasari karena minimnya pengetahuan dan wawasan seperti itu. Itu menurut saya ya. Sedangkan ditanggapi aja. Iya. Kayak gini Mbak Nael ya. Saya mengaca dari Banu, dia sudah baik-baik dari semester 1, gak pacaran, gak minum, gak ngerokok. Tapi alih-alih untuk mencintai seorang perempuan itu masih butuh modal gitu. Jadi kita didominasi modal kalau kata Pierre Bourdieu itu. Itu justru membahaya, sehingga ada istilah bucin itu kan ya. Ini kasus dari Banu, dia sudah baik-baik, belajar. Itu belajar Banu gak ngerokok supaya ditarik perempuan. Ternyata untuk nembak ceweknya, kemarin cerita ke saya, ceweknya masih butuh pekerjaan, nanya kerja. Kerja kamu apa Mas? Kayak gitu. Untuk nikahi aku kan repot. Serius deh. Iya serius ini. Ini merusak ini. Ilmiah ini. Ini karena Baru. kajian sastra kok datanya sastra juga ini. Coba kamu dengar puisinya Banu itu tentang pernikahan itu. Itu refleksi dari itu sebenarnya. Sampai dia mengaburkan tentang pernikahan kita dimulai saat aku mencintaimu dan kau mencintai. Tidak mau akad-akad kayak gitu. Dia sudah baik-baik, sudah gak ngerokok, sudah belajar, sudah sering prestasi, ikut lomba. Tapi sayang ketika ingin mendapatkan seorang cewek, ceweknya tanya, kamu kerja apa Mas?
Itu kan sama saja apa namanya? Merendahkan maskulinitas, penjajahan secara modal. Iya, di mana untuk ada kerjasama kan kayak gitu. Itu yang perlu ditanggapi oleh Mbak Nel, mungkin punya paradigma berpikir Nawal ya. Apalagi Kalau Mbak Risti ini, kalau ke saya mau nyari suami yang bisa menggaji saya 5 juta sebulan kan. Repot. Dijadikan gendaan gak mau. Alasannya jurusan manajemen keuangan. Kalau ada kasus penolakan seperti itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa faktor juga dong. Perempuan juga pengen melindungi martabatnya sebagai perempuan yang dihormati gitu. Tapi kalau ada beberapa faktor, mungkin Banu menyukai perempuan yang memang perfeksionis. Banu seperti itu tokoh fiktif ya, Mbak. Gak apa-apa tapi. Ya ini fiktif ya. Umpamanya jadi nanti ini diedit loh ya Mak ya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu ya harus didasarkan dan dipertimbangkan oleh beberapa banyak faktor, dan juga faktor-faktor satu sama yang lainnya juga saling berrelasi gitu, berhubungan satu sama lain. Jadi kalau punya ada kasus laki-laki udah pintar secara estetis kemampuan wawasan ya, maksudnya udah baik, udah attitude-nya bagus, udah wawasannya bagus gitu, luas. Tapi kalau mungkin karena yang cewek lebih perfeksionis ke fisiknya gitu seumpamanya. Ya kalau cowok mencintai si perempuan silahkan merawat dirinya dengan baik agar supaya tertarik si perempuan. Tapi si perempuan ini juga tidak harus kita paksa sebagai menyukai laki-laki gitu. Baik laki-laki dan perempuan bisa sama-sama saling mencintai, bisa sama-sama saling menolak mencintai, seperti itu. Jadi jangan pas disalahkan. Ini kalau mau ya jadi itu kata saya dah. Mungkin yang lain. Cek. Gini ya, ketika kayak perempuan tadi sudah bebas, artinya ketika keluar seorang perempuan itu sudah tidak harus dengan muhrimnya, juga dengan kayak di Arab Saudi itu kan sudah perempuan itu sudah bisa menonton bola kan sekarang di Arab Saudi. Cuman bagaimana seorang perempuan itu bisa membentengi dirinya sendiri dari dari kekerasan seksual ketika perempuan tersebut sudah bebas kayak gitu. Apalagi kayak kasus yang viral sekarang ya, yang di musola itu pelecehan seksual. Terus bagaimana pemantik itu memberikan memberikan pandangan seorang perempuan itu cara membentengi dirinya sendiri itu seperti apa dengan kebebasan yang sudah dimiliki dari seorang perempuan tersebut. Ikut percaya diri sekarang lagi open recruitment. Nah, saya dapat lihat dan ambil pesan moral di Perempuan Titik Nol, karya sastranya si Bu Nawal ini untuk membentengi perempuan bagi ancaman musuh, karena di sana itu musuhnya laki-laki ya, kaum Adam. Jadi untuk membentengi musuh perempuan dirinya sendiri itu dengan cara punya prinsip bahwa dia menemukan jati dirinya. Kalau si Firdaus ini, kamu tidak dapat menyentuh saya kalau kamu tidak membayar harga yang paling mahal, dan saya pun bisa menolak kamu kalau kamu tidak mampu membayarnya, seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan gimana perempuan sekarang ingin melindungi dirinya sendiri, bergerak sendiri untuk melindungi dirinya sendiri, ya harus punya prinsip seperti yang dikatakan di Perempuan Titik Nol itu. Kamu harus punya prinsip, entah itu dari sikap kamu
dari sikap kamu. Ini sudah saya terapkan bagi diri saya sendiri ketika saya sudah diizinkan kuliah di Pamekasan di IAIN. Saya ke teman-teman laki-laki tidak terlalu rocol gitu, tidak membatasi dirinya saya untuk pas berbicara secara romantis seperti itu, entah itu nyentuh dirinya, nyolek-nyolek. Jadi itu sangat, saya membatasi dirinya saya sendiri dari itu. Kalau mau diskusi, monggo diskusi di seperti ini. Kalau memang tidak kalau tidak seperti itu, ya saya juga agak risih seperti itu. Itu bagi saya ya, setiap perempuan juga punya prinsipnya berbeda. Jadi kalian juga udah boleh menjustifikasi seperti itu. Tapi gini ya Mbak Nailan ya, ketika seorang perempuan itu malah menjauh dari seorang laki-laki, itu malah menimbulkan bukan fitnah gitu kan, masalah baru, menimbulkan masalah baru. Laki-laki itu semakin semangat untuk mengganggunya. Laki-laki akan semakin semangat untuk mengganggunya gitu kan. Ketika dia semakin menjauh, dia itu semakin semangat untuk mendekatinya. Nah, hal itu kan menjadi masalah baru bagi perempuan, bukan malah menjadi benteng gitu kan. Oke. Itu kan katanya untuk membentengi seorang perempuan itu sendiri. Saya harus menjaga jarak dengan seorang laki-laki. Malah ketika dia menjaga jarak dengan laki-laki, dia akan semakin menjadi masalah bagi dirinya. Dia akan semakin didekati oleh seorang laki-laki gitu kan. Iya gitu. Nah, karena gini juga ya. Coba saja lihat seorang perempuan yang malah sangat dekat dengan seorang laki-laki. Dia merasa nyaman dengan seorang laki-laki meskipun tanpa cinta gitu kan. Tanpa hubungan. Semisal. Siapa tuh? Semisal kayak gini gitu kan. Dia mainnya itu sering dengan seorang laki-laki. Mungkin di sini pernah saya ketika dekat dengan orang laki-laki saya merasa aman. Ketika saya dekat dengan seorang laki-laki gitu kan. Saya main gitu kan, ngumpul, diskusi dan lain sebagainya dengan seorang laki-laki. Saya perempuan gitu kan. Saya merasa aman. Nah, hal itu kan marah paradok dengan yang disampaikan oleh Mbak tadi gitu kan. Kalau ingin membentengi diri sendiri, bukan malah menjauh. Buktinya Mbak Winda di sini ya. Salah satunya. Katanya saya lebih kita tolak ukurnya ke culture sih sebenarnya. Kalau culture-nya di daerah saya di perenduan, kalau sudah ada baik laki-laki dan perempuan terus bergerombol seperti itu pasti tidak ada relasi laki-laki perempuan yang seperti itu, yang begitu romantis tapi nggak ada status gitu. Kebanyakan takut ujung-ujungnya baper. Kebanyakan baper sih kalau seperti itu, kalau di culture di rumah saya. Teman tapi nah, teman ya. kalau umpamanya di Pamekasan memang sangat berbeda. Sangat berbeda di Pamekasan, bahkan di Jakarta saja perempuan tongkrongan baik teman melakukan seks bebas seperti itu. Padahal itu teman, tidak ada relasi pacaran. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu? Kayak gini ya, yang sempat viral juga kemarin itu yang satu perempuan itu versus 17 laki-laki itu kan ya. Itu kan menjadi bentuk diskriminasi sendiri bagi seorang perempuan. Iya, versus. Akan tetapi ketika tadi seorang perempuan itu jauh dari seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu menjadi semacam menjadi aman lah ketika perempuan itu dekat dengan laki-laki. Nah terus apa ya namanya? Ya enggak. Kalau saya sih memberikan harus ada lah mungkin memiliki teman yang memang bisa melindungi dari seorang perempuan tersebut. Jadi kalau ketika kita itu dihadapkan dengan takut baper, takut apa gitu kan, itu malah akan menyudutkan perempuan itu sendiri. Karena kalau di era sekarang ya, ketika perempuan itu jauh dari seorang laki-laki, kayaknya perempuan itu tidak aman gitu kan. Kayak yang terjadi itu yang di musola itu kan, di musola. Musola. Yang pelecehan seksual, terus yang kata pemantik tadi di depan kampus X gitu kan, hampir terjadi karena ada kegarangan dari perempuannya, dari mbaknya sendiri kan nggak jadi gitu kan. Atau mungkin ada penawaran perempuan itu harus pinter karate ya, bela diri. Iya.
Lah iya, untuk membentengi dirinya sendiri. Saya dulu ya. Ada beberapa hal. Amit ya Pak Mentik ya. Oke. Oke dulu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama tentang yang muhrim tadi. Saya rasa kalau di masa lalu muhrim itu dipahami sebagai bagaimana ia bisa memberikan rasa aman. Tapi saya rasa itu sudah beralih ketika semua sudah ada aturannya gitu. Jadi yang membuat kita merasa aman adalah banyaknya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Misalnya jika ada kekerasan seksual kita harus melapor kepada siapa gitu. Kita berhak membela diri. Itu adalah salah satu upaya yang tidak melekat pada orang tapi pada kebijakan gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya perempuan itu harus bersama laki-laki untuk merasa aman, saya rasa itu pemahaman yang sama saja juga dengan masa lalu gitu. Kita harus terikat menggantungkan diri pada laki-laki. Karena kan kalau yang kemarin, yang menurut Simon kemarin, eksistensi ketika perempuan bersama laki-laki seakan-akan eksistensinya hilang, ditelan oleh atau dihegemoni oleh eksistensi laki-laki. Terus juga pertanyaan dari Sofan, saya juga tidak sepakat kalau dibilang bahwa kita harus ketika seseorang menjaga jarak atau terlalu dekat itu membuat seseorang terasa nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya stereotip seperti itu muncul dari kalangan laki-laki. Yang pertama, kalau dia terlalu jauh seakan-akan terlalu dekat seakan-akan murahan dan lain sebagainya. Itu stereotip muncul dari laki-laki gitu. Sehingga saya setuju dengan Namantik tadi bahwa sesuai dengan kulturnya. Misalkan di Madura dengan kultur yang misalnya tongkrongan di apa namanya ya? Apa dong bor? Iyalah gitu di pinggir jalan dengan baju terbuka dan lain sebagainya, itu terkesan nakal dan lain sebagainya. Tapi mungkin di daerah-daerah lain itu sesuatu yang lumrah gitu, ya kan? Dan jika itu di budaya itu dibawa ke tempat ini, maka seakan-akan itu bernilai negatif gitu kan. Jadi tidak bisa, itu kasuistik gitu kan. Misalnya terlalu dekat dengan laki-laki, banyak kasus-kasus pemerkosaan kemarin ketika pramugari diperkosa beberapa teman dekatnya gitu kan. Dan ketika dia menjaga jarak bukan berarti dia terlepas, tapi juga kita harus lihat itu jangan melihat perempuan sebagai objeknya, atau bagaimana laki-laki di situ juga berperan. Misalnya di laki-laki di sekitar itu memiliki gangguan dan lain sebagainya lah itu ya, itu juga mempengaruhi. Jadi bukan hanya masalah perempuan menjaga jarak atau tidak, itu sih menurut saya. Yang jadi pertanyaan ini menanggapi dulu Kak. Iya. My question, itu Kang. Jadi pertanyaan saya, kalau waktu itu memang di Mesir sangat konservatif sekali, dan itu aturan agama itu menjadi arus utama gitu ya. Bagaimana, apa yang mempengaruhi dan bagaimana seorang Nawal El Saadawi itu bagaimana pemikiran-pemikirannya lahir? Terpengaruh oleh tokoh-tokoh siapa? Padahal di Mesir, lingkungan Mesir itulah lingkungan yang konservatif, tradisionalis. Intinya kalau di masa lalu masih sangat monoton. Iya, stagnan lah, itulah. Ini garis-garis kanan lah gitu ya. Dan bagaimana seorang Nawal El Saadawi ini melihat sebuah kebebasan? Kalau saya melihat ceritanya yang tokoh Firdaus, apakah ketika Firdaus itu dieksekusi mati, itu adalah finalnya seseorang itu memiliki kebebasan gitu? Sebenarnya stereotip kebebasan, kalau misalnya kita sama-sama eksistensialis ya, sejauh mana pemikiran Nawal El Saadawi ini dan melihat sebuah kebebasan perempuan gitu? Cewek Kak. Kalau dipanggil Firda bukan Daus. Kalau diminyak Firdaus itu kan brewok. Beda Kak, beda. Winda aja cowok apalagi Dosa. Iya, saya ingin merespon dan juga sekaligus mempertanyakan kepada Mantik ya. Karena gini, saya di sini ingin merespon ataupun menjawab dari pertanyaan, ingin membantu menjawab gitu ya dari Mbak Winda, dan juga sekaligus nanti ada relevansi dengan pertanyaan saya kepada Mantik. Nah kan gini, ada pertanyaan tadi, sebenarnya pemikiran dari Nawal El Saadawi ini terpengaruh oleh siapa? Sedangkan kan di Mesir waktu itu kan memang dia kayak semacam untuk kebebasan untuk menelaah literatur dari tokoh-tokoh misalnya itu sangat terbatas gitu ya.
Jadi yang saya pernah baca juga ternyata Nawal Sadawi ini adalah terpengaruh dari pemikiran Karl Marx. Terpengaruh dari pemikiran Karl Marx sehingga ini juga menjadi apa? Maksudnya membuat saya bisa mengambil keputusan bahwasanya ternyata Nawal ini adalah feminis Marxis, bukan eksistensialis. Dan juga pertanyaan tadi bahwasanya letak kebebasannya di mana? Firdaus gitu ya. Nah, itu juga yang perlu saya pertanyakan. Karena kenapa? Jujur, saya baru pertemuan ini yang mengetahui bahwasanya Nawal itu adalah tokoh aliran feminis eksistensialis. Gitu. Jadi mungkin kedepannya pertanyaan saya adalah mungkin bisa diberikan alasan kenapa kok tokoh Nawal El-Sadawi ini termasuk dalam kategori feminis eksistensialis gitu. Jadi seperti itu. Baik, saya langsung akan menjawab dari pertanyaan dua penanya, di mana Bu Nawal sebenarnya itu menurut saya dan secara saya membaca beberapa buku dan juga beberapa jurnal yang terkait dengan pemikirannya Bu Nawal ini, sebenarnya dia mengawali dirinya menulis sejak umur 13 tahun dari kecil. Nah, dari sana dia memang merasa bahwa berangkat dari pengalamannya seperti itu. Berangkat dari pengalaman yang sangat menyedihkan dan sangat penuh dengan kesedihan seperti itu. Oleh karena itu mungkin perempuan-perempuan pada masa itu tidak peduli dengan patriarki yang sangat merugikan bagi perempuan. Tapi di sini Nawal mungkin merasakan status dirinya, saya ini sebenarnya ada atau enggak, kok saya dianggap hina oleh neneknya sampai dicaci maki. Di bukunya waktu di The Hidden Face of Eve itu di sana dijelasin kalau perempuan itu memang enggak berguna gitu, tidak berharga seperti itu. Mungkin dari kenapa saya menggunakan memberikan kesimpulan bahwa si Bu Nawal ini juga merupakan salah satu aliran yang eksistensialis, karena dia mikir di akhir novelnya di Perempuan Titik Nol ini dia setuju dengan si Firdaus bahwa dia tetap kukuh dengan pendiriannya meskipun si Firdaus ini salah, amoral, tapi dia tetap punya prinsip dan tekad dan berdiri dirinya sendiri bahwa saya ini manusia yang berhak memilih seperti itu. Meskipun eksistensi dalam dirinya sendiri itu amoral, tapi saya dapat dihormati menurut wawasannya masyarakat sana yang saya ini punya banyak uang seperti itu. Saya mampu memilih. Karena pada masa itu perempuan tuh nggak ada pilihan, perempuan itu malah jadikan opsi seperti itu, nggak ada pilihan, bukan opsi, kalau opsi pilihan ya, iya jadi objek gitu, bukan subjek, bukan orang yang melakukan. Jadi saya mikir selain yang dikatakan Kak Faki tadi juga, saya mikirnya Bu Nawal eksistensialis karena dia nulisnya dan sependapat di buku Perempuan di Titik Nol bahwa eksistensi perempuan ya harus bersungguh-sungguh dan bertekad atas dedikasi dirinya sendiri, entah apapun prinsipnya, seperti itu. Ya meskipun pada faktanya tokoh utama yang monolog ini mendedikasikan sebagai tindakan yang amoral, yaitu pelacur, seperti itu. Karena begini Mbak, ketika berbicara masalah Nawal El-Sadawi dan seseorang dilihat dari akar pemikirannya itu kan, di sini saya kurang sepakat jika misalnya Nawal El-Sadawi ini dikategorikan sebagai feminis eksistensialis. Saya lebih sepakat jika Nawal El-Sadawi ini lebih dikategorikan sebagai feminis Marxis ataupun feminis yang lain, misalnya sosialis gitu. Karena kenapa? Dari beberapa karya, misalnya kita keluar dari konteks perempuan dari titik nol itu ya. Ternyata dari pemikiran Nawal El-Sadawi itu mayoritas pemikirannya banyak yang membantah patriarki itu, maksudnya dihasilkan dari sistem kapitalisme. Ini kalau kita membaca pemikiran Nawal El-Sadawi secara menyeluruh, bukan pada satu karya saja. Nah itu. Jadi sistem yang disalahkan. Sistem kapitalis itu adalah salah satu bentuk upaya bagaimana bagaimana feminis Marxis memperjuangkan hak-hak perempuan.
Bukan yang laki-laki yang disalahkan, tapi sistemnya, kapitalismenya. Nah, dan yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan saya adalah jikalau memang Nawal El-Saadawi ini adalah termasuk dalam kategori feminis eksistensialis, lantas kenapa dia itu sangat bersemangat, bersikukuh agar memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara menolak hitan perempuan di Mesir waktu itu. Kalau nggak salah selesai pada tahun 2008. Itu bersikukuh Nawal El-Saadawi. Nah, sedangkan salah satu prinsip eksistensialisme itu adalah kita tidak usah berpikir masalah tubuh. Tubuh itu selesai. Namun yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadi ada sebagai perempuan. Tubuh itu nomor sekian gitu loh. Kalau misalnya prinsip eksistensialisme itu emang ada di dalam diri Nawal El-Saadawi, ya wis lah, perkara khitan perempuan itu kan itu masalah yang terakhir kali aja. Yang penting perempuan ada gitu loh, ada dan bisa memperjuangkan hak-haknya. Itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi. Oke, Saya silakan. mungkin mau menanggapi. Puterin, Mbak. Gak gitu juga konsepnya, gak. Biar. Bisa. Gitu ya, harus percuma juga gelap ya. Mungkin saya mau menanggapi ya. Awalnya mau bertanya juga masalah khitan. Kenapa alasan utama Ibu Nawal itu menolak khitan kepada perempuan itu apa? Yang pertama. Soalnya dalam agama rata-rata orang di Indonesia, khitan pada perempuan itu juga sangat dianjurkan ya. Untuk menambah keindahan dan lain sebagainya katanya. Itu pertimbangannya. Cuma karena saya tidak tahu keindahan apa itu, jadi saya tidak akan bahas lebih dalam lagi. Takut hamil. Ya enggak mungkin. Itu pertanyaan saya ke pemateri, kenapa Ibu Nawal itu kok kekeh banget membela tentang itu apa? Tentang khitan kepada perempuan itu, kenapa kok ditentang ya? Sebenarnya kan khitan itu juga ada alasan medis, ada alasan apa dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dijabarkan. Nah, yang saya mungkin tanggapi sedikit dari pernyataan dari Kak Fakih itu mengenai tentang bahwa dalam paham eksistensialis bahwa tubuh itu nomor sekian ya. Mungkin bukan menjadi kita selesai dengan tubuh, tapi yang menjadi mungkin yang pikiran saya mengatakan bahwa tubuh itu nomor sekian dan sekian dan sekian, tapi saat tubuh itu kita tidak diapa-apakan. Dan mungkin, nah yang saya tanyakan kepada Mbak Nailan tadi itu apa alasan dari Bu Nawal Muhammad ini menolak tentang khitan pada perempuan itu? Apakah karena ada alasan eksploitasi tubuh perempuan? Jadi kalau memang alasannya adalah sebuah eksploitasi alasan tubuh perempuan, meskipun paham eksistensialisme sudah angkat tangan dan tidak menganggap suatu hal yang penting, suatu bentuk tubuh dan lain sebagainya, yang penting itu bukan masalah tubuhnya, tapi adalah apa eksploitasi yang sudah dilakukan atas tubuh perempuan itu sendiri. Sehingga meskipun kayak penggolongan bahwa Ibu Nawal itu adalah sebuah menganut paham yang bersifat eksistensialis, kalau dari prinsipnya yang Mbak katakan tadi, yang pakai bahasa Inggris itu, Mbak, ya. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Harus les ke KA untuk bahas itu. Nah, itu kayaknya lebih ke eksistensialis. Soalnya memang dia lebih bahas secara personal, pribadi, bagaimana perempuan itu untuk menjadi. Dan Bu Nawal meletakkan dasar-dasar pemikiran eksistensialisnya pada kesadaran diri perempuan itu sendiri secara personal, bagaimana dia menentukan cintai diri sendiri, bentuk bagaimana dia meletakkan paham eksistensialis. Meskipun saya juga agak peduli juga Bu Nawal itu mau dimasukkan madhab eksistensialis dan lain sebagainya, karena sebenarnya manusia berpikir teguh di atas pemikirannya sendiri. Mungkin ada penggolongan dan taksonomi terhadap suatu pemikiran itu saya juga tak peduli sebenarnya. Cuma kalau memang dilihat suatu kesimpulan hadir bahwa Bu Nawal itu sebagai bentuk dari salah satu pemikir eksistensialis berasal dari spirit yang tadi yang Mbak sampaikan, bagaimana perempuan itu mengada. Itu dengan cara mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Juga saya menanyakan tentang pada tanggapan Mbak Winda tadi, bagaimana saat perempuan itu tadi
justru kayak meniadakan apa ya namanya ya? Apa itu bahasanya? Kayak kalau sudah ketemu sama laki-laki, perempuan itu gimana tadi loh, Mbak? Oh iya. Enggak, soalnya secara kasuistik saya pernah menemukan seorang perempuan. Justru dia menjadi seorang perempuan saat dia bareng sama laki-laki. Dia itu laki ya, kayak Mbak Winda gini lah kayaknya. Jadi saat dia bareng laki-laki, bareng pacarnya, dia menjadi lebih lemah lembut. Dia lebih menjadi seseorang yang lain bagi kami lain. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan, Mbak. Jadi pernah. Saya justru kaget dengan fakta yang seperti itu. Apakah benar saat seorang perempuan bersama seorang laki-laki itu meniadakan unsur keperempuanannya? Kalau unsur kewanitaannya enggak, tetap ada. Kalau unsur keperempuanannya ini yang dipertanyakan. Soalnya kadang enggak seperti itu. Apalagi nanti kalau kita menggunakan perspektif pendekatan bahwa bagi kata Mbak Winda ya, dari Mbak Winda. Ini enggak dari A1 saya, dari kabarnya dari Mbak Winda bahwa perempuan itu semua, bukan hanya perempuan, semua orang itu memiliki apa ya? Iya, ada feminis, maskulin, terus 50% itu androgini. Kalau 50% androgini, kita sudah tidak memperdebatkan maskulin dan feminis, selesai wes. Karena 50% itu androgini bersifat netral, sudah tidak bisa dipersoalkan. Seperti itu, Mbak. Mungkin nanti iya harus diklarifikasi itu, Pak. Karena secara konsisten nggak seperti itu. Saya juga dari beberapa alasan, baik dari Banu, dari Pemantik, Pak Nailan, atau dari teman-teman yang lain misalnya yang memberikan alasan ini loh tandanya bahwasanya Nawal El Sadawi ini adalah termasuk ke dalam kategori feminis eksistensialisme. Kalau saya membaca semua alasan itu adalah alasan-alasan psikologis, dan itu tidak bisa lepas dari peran seorang Nawal juga. Nawal itu kan seorang psikiater, jadi berbicara masalah kebebasan, jati diri itu adalah unsur-unsur dalam psikiatri. Jadi seperti itu, bukan dalam eksistensialisme. Makanya kategori-kategori seperti ini, baik itu tokoh ini feminis eksistensialisme, feminis marxis atau lain sebagainya, menurut saya penting banget. Karena kenapa? Karena ini adalah sebagai dasar kita. Ini adalah pisau analisis. Repotnya gini teman-teman. Ketika kita ingin mengesampingkan apakah tokoh ini penganut paham eksistensialisme atau marxis atau sosialis atau lain sebagainya. Karena itu akan cenderung atau rawan ketika kita ingin menganalisis atau merespon dari pemikirannya. Itu kita berangkat dari pemahaman yang salah terkait ideologi yang dimilikinya. Nah, ketika kita sudah berangkat yang salah, pemahaman yang salah dalam membaca ideologi dari tokoh tersebut, kita cenderung akan bersifat apatis. Dalam artian apatis ketika kita ingin menghargai atau memahami dari pemikirannya. Ini yang menurut saya yang terpenting, poin yang kedua. Cik, sebenarnya saya dikit memahami tadi dari Pemantik, makanya kan tadi pakai filologi relevansi ya. Relevansi dengan eksistensialis ya. Barusan Mbak Risti agak jengkel gitu. Ini kajian sastra, kok gak ada sastranya katanya. Sampai kayak gitu ke saya. Mana saya mau jawab katanya. Melihat dari alur cerita yang kemudian saya hampir menangis tadi ya mendengarkannya dari Mbak Nailan tentang Firdaus ya. Itu memang eksistensialis dan tapi bagaimana perlawanannya mungkin untuk mengelola konflik ya patriarkinya itu bisa dipengaruhi dari Marxis tadi. Tapi dari cerita Firdaus kan dia lebih milih senang. Dia intinya mau jadi apapun, saya mau jadi pelacur terserah gue kan kayak gitu. Makanya yang penting aku hidup kok. Ada daripada aku terjebak pada ideologi apa namanya tadi patriarki Mesir dengan alasan itu suci tapi kayak gini. Nah cuma yang menarik saya gak mau bicara seks dan apapun karena saya sudah selesai di Sigmund Freud bahwa setiap manusia memiliki insting erotis ya. Makanya ada sastra erotik. Tidak bisa dipungkiri setiap manusia pasti punya pemikiran tentang seks tanpa dia diajari sebelumnya. Banu akan tahu bentuk seperti apa kelaminnya sendiri walaupun tanpa diajari. Jadi ya menolak.
Cuma biar ada sastranya. Saya pasarkan kepada Mbak Risti ini apa yang ingin disampaikan tentang sastra tadi. Sebenarnya dalam kajian Nawar El Sadawi yang perempuan di titik nol itu kan pembebasan perempuan dari sastra ya, membungkam patriarki dengan sastra. Membungkam. Nah di sini kan si Firdaus mencoba untuk keluar dari ranah patriarki karena memang ada dogma agama dan juga yang mendominasi perempuan Mesir kala itu. Seperti kata Carl Sagan dalam bukunya Kosmos itu kan manusia itu tidak menciptakan bukan dewa-dewa yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan dewa-dewa. Lalu ditimpal oleh Fraser bahwasanya memang bukan dewa-dewa yang menciptakan manusia, tapi manusia laki-laki yang bersifat setengah Tuhan yang menciptakan dewa-dewa, lalu manusia perempuan yang menyembahnya, seperti itu. Jadi banyak sekali dogma agama yang memang mendominasi sangat patriarki dan mendominasi laki-laki, mendominasi perempuan dan menempatkan laki-laki di posisi tertinggi daripada perempuan itu sendiri. Dalam beberapa sastra kita pun dari penulis-penulis kita, yaitu banyak seperti di bukunya Bumi Manusia, Larasati dan juga Calon Arang, terus Gadis Pantai, dan bukunya ini Panggil Aku Kartini Saja, autobiografinya Panggil Aku Kartini Saja. Nah di situ kan banyak sekali cara-cara perempuan untuk melakukan pembebasannya. Misalnya di Bumi Manusia, yaitu Nyai Ontosoroh. Nah Nyai Ontosoroh di sini disebut Nyai karena dia adalah dikawinkan paksa oleh, pada masa feodal kala itu dikawinkan paksa oleh orang tuanya, dijual kepada company Belanda untuk menjadi seorang istri dari itu. Nah di situ kan disebut Nyai karena di situ Nyai di sana dalam tanda kutip pada saat itu sangat rendahan gitu loh. Tapi di sana Nyai Ontosoroh bisa menghidupi perusahaan yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia bisa mandiri, dia punya karyawan yang sangat besar dan kebun teh yang luas. Dan ketika itu perempuan itu cuma dilihat daripada hasil yang dia dari jerih payahnya, bukan dari perjuangannya, bukan dari perjuangan dia sendiri gitu loh. Dan kita lihat dari gadis pantai, dia juga korban dari patriarki, di mana dia dijual kepada sultan kala itu, bukan sultan ya, kalau di keresidenan sebutannya ya, dijual kepada, itu kan biasanya banyak selir dan lain sebagainya. Itu untuk melakukan pembebasannya dia keluar daripada keresidenan tersebut karena dia menganggap bahwasanya di sana dia tidak mendapatkan kebebasannya, dia mengambil takdirnya sendiri. Tapi memang benar bahwasanya apa-apa yang ditulis laki-laki harus dikaji dan dicermati secara jeli, karena laki-laki bertindak layaknya hakim sekaligus penuntutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita lihat sekali lagi bahwasanya pengalaman perempuan, kita lihat bahwasanya di yang kita sebutkan tadi ada perempuan di titik nol, mungkin juga ada di Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, itu juga Mesir, gadis Mesir juga yang mengalami degradasi moral dan di mana dia meninggalkan domestiknya dan merelakan yang lain gitu. Dan juga Nyai Ontosoroh, perempuan Arang, Gadis Pantai dan lain sebagainya, itu memiliki sudut pandang terhadap patriarki itu secara subjektif.
Jadi pengalaman perempuan tentang patriarki itu sendiri berbeda gitu loh. Misalnya Firdaus dalam novelnya Nawal itu kan dia bertemu dengan laki-laki yang semuanya jahanam, jahat gitu. Jadi semuanya menganggap Nawal itu Firdaus itu adalah objek seksualitas saja, di mana perempuan itu tidak ada harganya kalau tidak dan dia ingin merobek topeng laki-laki yang berkedok agama, politik dan lain sebagainya dengan seks misalnya seperti itu. Gitu. Enggak makanya Mas di sini sudut pandang laki-laki. Makanya Nawal menganggap bahwasanya perempuan itu adalah jenis pelacur yang lain seperti itu. Ya mungkin hanya profesi sebagai istri. Misalnya dia bilang kayak gitu. Ya dia istri, tapi dia kan cuma budak seksnya laki-laki doang untuk merawat anaknya dan lain sebagainya. Sedangkan Firdaus memilih untuk bebas dari hal itu dan mendapatkan bayaran untuk seks yang dia berikan kepada laki-laki. Masuk pada kajian sastra ya. Cuma menarik bagi saya karena Mbak Risti kan menuntut ini membungkam melalui sastra. Jadi mulai hari ini mau difokuskan di sastra. Oke. Secara alur ilustrasi itu kan seakan-akan perempuan selalu didominasi ya. Tapi dalam sastrawan Indonesia banyak sastrawan itu yang hancur gara-gara perempuan. Salah satunya juga Hairil Anwar. Ketika dia mendekati seorang perempuan kemudian ditanya apa manfaat dari kamu? Kamu tak ubahnya binatang jalang, sehingga dijadikan suatu puisi bintang jalang. Jadi karena saya sempat jadi sastrawan juga tapi tidak lama, saya juga hancur gara-gara perempuan kayak gitu. Gagal gara-gara perempuan. Coba melihat kisah Hairil Anwar yang menikah berkali-kali karena kegagalan dihegemoni oleh seorang perempuan. Saya juga gak mengelus dada, masih ada yang lebih parah dari itu. Lantas kita sastra versus sastra hari ini, kayak gitu. Banyak sebenarnya bagaimana perempuan hari ini ya, karena banyak penulis-penulis perempuan itu ingin membunuh maskulinitas dari seorang laki-laki. Buktinya Hairil Anwar itu keluar dari mulut sastrawan ketika mendekati aku mencintaimu, dia mencoba memberanikan diri. Justru dibalas, apa manfaat dari kamu? Kamu itu tak ubahnya seorang binatang tak ubahnya seekor binatang jalang. Itu banyak kisah-kisah yang seperti itu. Makanya mohon maaf ketika saya membawa tokoh sastrawan Indonesia itu mesti gagal dalam menjalin hubungan keluarga. Oke, siapa yang kita anggap sastrawan hari ini yang masih hidup? Contoh Sujiwo Tejo, ya, yang laki-laki kayak gitu ya, Cak Non gitu ya, mungkin kan gagal, dia 2 kali menikah. Nah, di situ sudah selesai kalau kata saya bagaimana perempuan membungkam sastra secara patriarki. Membungkam patriarki itu melalui sastra itu sudah selesai. Sekarang yang ada perempuan ingin menjajah laki-laki melalui sastra dengan memberikan ilustrasi seperti perempuan di titik nol, bumi manusia, ya, perempuan pantai, ya kan? Kan masih banyak sekali bagaimana dalam fenomena sastrawan gak menemukan tempat yang nyaman di hati perempuan. Iya, dianggap playboy, flamboyan, apa sebagainya, kan kayak gitu. Wah, dia itu pintar ngomong. Jangan-jangan dia setiap perempuan yang ketemu dia itu dirayu dengan kata-katanya, kan kayak gitu. Itu Mbak Risti juga perlu bertanggung jawab akan hal ini sebagai novelis ya. Tapi bukan penulis. Novelis di sini adalah penikmat sastra aja Mbak Risti ya. Iya. Itu Mbak Risti bagaimana kondisi seperti ini? Ini sudah tidak terjadi kesetaraan. Kan iya. Anda memberikan ilustrasi pada saya bahwa melalui sastra perempuan itu didominasi begini. Fenomenanya gimana? Sastrawan tuh hancur gara-gara perempuan. Loh. Hairil Anwar. Iya, sastranya menjadi booming. Mungkin bertanya ya, Pak. Mungkin bertanya, tadi itu pemantik ya, Mbak pemantik tadi berbicara perempuan itu harus kuat, berdikari dan berpendidikan. Nah, versinya
Nawal El Sadawi itu dalam batasan berpendidikan itu di mana, Mbak? Karena saya berkeyakinan bahwa pendidikan itu ya sudah anggaplah kan punya ilmu kan gitu. Jadi ketika berbicara kultur nanti akhirnya kultur ya sudah, Pak. Berarti perempuan itu harus belajar sumur, dapur dan sebagainya. Dan itu selesai, ya kan? Batasan Nawal El Sadawi dalam hal perempuan untuk berpendidikan gitu. Sampai mana? Ketika mengkaji pendidikan ya sudah kan, berilmu. Nah iya kan? Makanya ya sudah selesai, harus belajar di sumur, belajar di dapur dan di situ. Berarti kan sudah selesai itu. Oke. Oh, mungkin itu, Pak. Ya, Pak, pertanyaan. Menanggapi tadi itu sebenarnya banyak juga novelis seperti Buya Hamka dalam karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke. Dia itu apa ya? Namanya seorang Zainuddin, ya kan? Dia itu kan seakan-akan kayak tersakiti gitu gara-gara seorang Hayati itu menikah dengan pilihan orang tuanya. Sebenarnya di situ dalam ranah sastra itu memberikan pelajaran bahwa kalau jadi laki-laki ya harus kuat. Seperti itu. Dalam karyanya Buya Hamka Tenggelamnya Van der Wijk. Ya mungkin hanya itu, Mbak. Sebenarnya masih banyak lagi. Tadi itu gak ada, itu cuma tanggapan seperti. Dan dari Pram ya, bumi manusia itu bukan dalam ranah apanya. Konflik antara perempuannya saja, tapi terkait konflik itu ya, Mbak Res, gara-gara bukan konflik dengan dirinya, tapi ada semacam gak ada ya, bingung sebenarnya, confused. Oke, kepada pemantik mungkin hanya itu. Ya sebenarnya saya mau kasih masukan kepada pemantik sebenarnya. Ini mungkin dari awal sebenarnya mungkin bisa dipertegas lagi bahwasanya peran sastra di sini adalah sastra itu adalah instrumen dari Nawal El Sadawi bagaimana membongkar patriarki itu. Nah, ketika dari tadi dikaitkan dengan pengalaman sastrawan yang lainnya, kalau menurut saya kurang tepat. Karena ini adalah pengalaman Nawal El Sadawi melalui karya sastranya sendiri. Gitu. Ini instrumen saja. Sastra itu instrumen. Jadi Nawal El Sadawi itu sebenarnya membongkar patriarki itu melalui sastranya, melalui sastra. Jadi kalau dikaitkan dengan pengalaman sastrawan lain, kalau menurut saya kurang tepat. Jadi gitu. Mungkin dari awal dipertegas tadi ya. Bosnya kajiannya sastra itu sebagai instrumen, bukan sebagai kajian secara konteks gitu. Oke, pardon me ya. Jadi makanya saya tadi sebelum diskusi dimulai itu saya memahami filologi satu persatu. Ternyata di situ membungkam, di situ membongkar. Alih-alih saya sudah menghilangkan itu, masih saja saya dipengaruhi oleh Mbak Risti. Jadi sekarang feminisme itu sudah menjajah laki-laki, seorang saya eksistensinya hilang kayak gitu. Terlalu lemah berarti ya. Enggak. Dia bilang kayak gini tadi sampai marah katanya. Ini kajian sastra, mana sastranya katanya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau gini ya, saya dulu kenapa saya tadi lebih general, lebih kayak menjelaskan tentang isi kandungan dari sastra novel gitu kan ya. Ini saya tadi kenapa? Karena saya lebih menjelaskan ingin membongkar budaya patriarki dari katanya kakak tadi. Sebenarnya benar juga. Kita itu bukan lebih ke instrumennya ini. Sastra ini sebagai instrumen untuk seorang ibu Nawal menyajikan fakta-fakta atau realitas yang berangkat dari pengalaman dirinya maupun orang lain seperti itu. Dan saya di awal juga mengatakan bahwa sastra itu dapat menembus sains. Contohnya saja yang karyanya Delestari yang bukan, yang bukunya Albert Camus, genrenya prosa itu
karyanya mengandung filsafat, ilmu filsafat seperti Albert Camus. Ya, Albert Camus. Jadi gitu. Sastra ini saya sepakat kalau sastra ini sebagai instrumen sastrawan dalam mengungkapkan pemikirannya melalui daya narasi yang dibuat oleh sastrawan itu sendiri, seperti itu. Entah itu bisa dilihat dari kebijakan pembaca sebenarnya. Itu menganggap sebuah sastranya sastrawan itu sains, berunjuk dari sains atau memang imajinatif seperti itu. Kalau saya lihat dari yang karyanya Bu Nawal ini berangkat dari memang sains seperti itu, dari fenomena sosial pada masa itu. Saya juga tidak menyebutkan kayak bahasa-bahasa kiasan yang seharusnya memang disebutkan dalam mengkaji kesastraan gitu. Sebenarnya memang dijelaskan penokohan terus juga unsur intrinsik ekstrinsiknya itu tadi. Sebenarnya itu juga menurut saya juga mewakili penjelasan saya secara general tadi gitu, yang mungkin teman-teman juga bisa mengambil atau memahami poin-poin dari yang saya ingin sampaikan seperti itu. Mungkin hanya dan itu Dek Banu tadi nanya kenapa budaya hitan bagi perempuan gitu ya. Di Mesir dulu memang budaya patriarki menghilangkan klitorisnya perempuan itu ada pokoknya. Kalau anak biologi gak ngerti deh. Nah, budaya hitannya bagi perempuan itu dianggap agar supaya itu lebih menghilangkan kotoran katanya, pokoknya menghilangkan kotorannya perempuan gitu katanya gitu. Jadi kenapa Bu Nawal ingin menunjukkan bahwa perempuan itu harus mengangkat dirinya, mencintai dirinya, ya mencintai dengan cara ya orang lain mengambil pendapatnya, menghormati pendapatnya, tidak ditolak mentah-mentah seperti itu. Jadi Bu Nawal ini berangkat dari memang pengalamannya di umur 6 tahun. Itu 6 tahun Bu Nawal bangun tidur sama ada dokter gitu. Ada dokter perempuan yang dibawa oleh ibunya ya untuk mengambil klitorisnya si Bu Nawal, bahkan itu tidak ditanyakan oleh kedua orang tuanya akan diapakan dirinya seperti itu. Setelah tahu prosesnya sangat menyakitkan, itu menjadikan dampak psikologis yang sangat membekas hingga di akhir hayatnya Bu Nawal seperti itu. Itu merupakan salah satu mungkin gejolak batin pertama Bu Nawal. Bisa jadi pertama ya, nggak tahu. Jadi itu merupakan gejolak batin Bu Nawal agar supaya perempuan manapun juga akan sedih gitu kalau tidak dimintai keterangan, tidak diberikan kesempatan untuk memilih seperti itu. Oleh karena itu Bu Nawal ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, yang mana perempuan itu juga bisa memilih, menyuarakan pendapat, diterima seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Ya, saya ya coba ya. Akhirnya. Nah, ya proses berpikir ya. Ini setelah saya berpikir panjang. Gini, kan sekarang temanya tentang membongkar patriarki melalui karya sastra. Dan yang di resume atau di apa ya? Review adalah bukunya Perempuan di Titik Nol. Jadi saya nangkapnya adalah bagaimana Bu Nawal itu kan dia memberikan contoh bagaimana dia mengungkap karya sastra mengungkap patriarki melalui karya sastra. Harapannya adalah para perempuan-perempuan itu membaca dia sehingga dia mempunyai arah bagaimana Nawal membongkar patriarki melalui sastranya, sehingga dia punya referensi dan perempuan-perempuan yang lain itu bisa mengungkap di budayanya sendiri bagaimana dia akan mengungkap patriarki melalui karya-karya yang berupa sastra, kan seperti itu. Nah, itu saya tangkapnya. Namun permasalahannya itu kan saya gini, sastra melalui sastra kan. Sastra itu kata Saud Situmorang gitu kan, sastrawan Indonesia mengatakan bahwa
sastra itu elitis, hanya orang-orang elit yang suka sastra. Maksudnya adalah bahwa sastrawan itu lebih minoritas, sastrawan itu lebih minoritas daripada karya-karya ilmiah kan gitu kan. Sehingga mengatakan Saud Situmorang itu bahwa musuh terampuh dari karya sastra adalah ilmiah kan seperti itu. Jadi menurut saya itu sastra di puncak atas, menurut saya ya, sastra di puncak atas, sebelum sastra itu ilmiah secara mayoritas itu kan, nanti minoritasnya ke sastra. Nah, untuk ilmiah itu kan bisa menulis, dan untuk menulis itu harus bisa baca kan seperti itu. Nah, namun melihat dari UNESCO kan di Indonesia itu minat bacanya, indeks baca Indonesia cuma 0,001%. Artinya dari 1.000 masyarakat hanya 1 yang minat baca. Nah, jadi solusi yang diberikan untuk memantik agar perempuan di sini yang nanti mendengarkan bisa mengungkap patriarki yang ada di Indonesia. Nah, itu solusinya bagaimana? Sedangkan dia membaca saja ya kurang begitu. Jadi seperti itu, bagaimana mengatasinya untuk bagaimana masyarakat Indonesia khususnya ya Madura itu bisa membongkar patriarki di sini sehingga dia bisa bebas kata tadi kan. Bagaimana tuh? Oke, sebenarnya sastra itu katanya saya sepakat, sastra itu juga merupakan salah satu instrumen seseorang untuk mengungkap fakta atau realitas yang ada dalam masyarakat dengan kajian-kajian dan bahasa-bahasa sastra seperti itu. Tapi tidak semuanya perempuan yang ingin mengungkapkan suaranya dengan melalui sastra itu sendiri. Tidak harus. Jadi juga bisa dari kajian-kajian ilmiah ataupun tulisan-tulisan ringan, esai tulisan ilmiah tapi ada tidak formalnya sedikit, gimana sih? Tulisan ilmiah tapi lebih renyah seperti itu, renyah dibaca tulisan ilmiah. Nah, jadi kalau dikatakan perempuan yang ingin menyuarakan pendapatnya harus melalui sastra, tidak juga seperti itu, tergantung sama kemampuan dirinya dan menikmati sastra. Tak dipungkiri bahwa seorang yang tidak suka, nggak bisa puisi, kadang seorang yang nggak bisa puisi dan nggak menyukai puisi, nggak ngerti cara merealisasikan, mengambil pesan moral di dalam puisinya seseorang seperti itu. Kecuali memang ada seseorang yang emang suka puisi, suka nulis puisi dan memang atau suka memang mencari pesan-pesan dalam puisi gitu. Jadi tidak semuanya perempuan itu harus merealisasikan atau mengejawantahkan semua pendapatnya itu melalui sastra. Bisa jadi melalui hal-hal aktual yang lainnya seperti nulis buku ilmiah ataupun nulis penelitian, tulisan esai yang renyah, yang populer. Kayak coba lihat di website Mojok. Nah, itu kan ya Mojok. Nah, iya itu esai, tapi esainya itu renyah. Seperti itu. Menggunakan bahasa gaul yang dinarasikan emang gini loh. Ya kayak gitulah pokoknya didasarkan dengan realitas yang ada. Seperti itu. Sudah ini ya.